Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Larsati dengan NIM 21051250882, Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan UAS landasan pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian landasan pendidikan dan mengapa seorang guru bimbingan dan konseling harus mempelajari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofi, ilmiah, hingga yuridis, atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Landasan pendidikan ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi, perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Soal yang kedua yaitu jelaskan guna pembelajar landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial dan budaya di mana ia hidup. Sejak lahir, seseorang sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan seseorang tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam pembentukan perilaku dan kepribadian yang bersangkutan. Landasan sosial budaya menunjukkan pentingnya gambaran aspek-aspek sosial budaya yang mewarnai kehidupan seseorang. Aspek sosial budaya inilah yang membentuk individu selain dari faktor pembawaan, tepatlah jika landasan ini menjadi bahan pertimbangan dan pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa pendidikan di suatu negara memerlukan landasan yuridis. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undang yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggara pendidikan dan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, tidak sedikit ditemukan penyimpangan. Memang penyimpangan tersebut tidak begitu langsung, tetapi dalam jangka panjang, bahkan dalam skala nasional, dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material, tapi juga spiritual. Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa, sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial, tetapi dekonstruksi sosial. Soal yang keempat, jelaskan apa pentingnya landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. Seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan.
Manfaat teknologi dalam pendidikan yaitu yang pertama menambah informasi, yang kedua meningkatkan kemampuan belajar, yang ketiga memudahkan akses belajar, yang keempat materi lebih menarik, dan yang kelima meningkatkan minat belajar. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.